Halo adik-adik, bertemu lagi di Gria Edukasi. Di video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang persamaan nilai mutlak untuk bentuk yang ketiga. Nah, bentuk umumnya adalah nilai mutlak dari fx sama dengan gx dengan syarat gx harus lebih dari atau sama dengan 0. Ya. Nah, contoh dari persamaan nilai mutlak bentuk ketiga itu kakak misalkan nilai mutlak dari x kurang 2 sama dengan 2x tambah 1. Nah, kita perhatikan yang di ruas kiri terdapat bentuk nilai mutlak, sedangkan yang di ruas kanan itu tidak terdapat nilai mutlak, tetapi memuat variabel x. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh persamaan nilai mutlak bentuk ketiga. Nah, tapi bisa juga nanti yang di ruas kiri dan ruas kanan itu sama-sama memuat nilai mutlak. Contoh, nilai mutlak dari 2x kurang 1 sama dengan nilai mutlak dari x kurang 2, kemudian tambah 3. Oke, ini juga salah satu contoh persamaan nilai mutlak bentuk ketiga. Karena kalau kita lihat, ruas kiri terdapat nilai mutlak, ruas kanan juga terdapat nilai mutlak. Tetapi yang di ruas kanan itu memuat dua suku. Oke, ini suku yang pertama, kemudian ini suku yang kedua. Gitu. Nah, selain memuat dua nilai mutlak, bisa juga pada persamaan tersebut memuat tiga bentuk nilai mutlak. Oke, kita misalkan nilai mutlak dari x kurang 2, kemudian sama dengan nilai mutlak 2x kurang 1, tambah nilai mutlak x tambah 3. Oke, ini juga merupakan salah satu contoh persamaan nilai mutlak untuk bentuk yang ketiga. Nah, cara menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak bentuk ketiga, kita langsung aja kerjakan contoh soal berikut. Ya. Nah, tentukan penyelesaian dari nilai mutlak dari x kurang 2 sama dengan 2x kurang 1. Oke, untuk persamaan nilai mutlak bentuk ketiga, kita akan menggunakan definisi dari nilai mutlak. Nah, kalau kita ingat kembali, nilai mutlak dari x itu akan sama dengan x ketika x lebih dari atau sama dengan 0. Nah, bisa juga sama dengan negatif x ketika x kurang dari 0. Ya, ini definisi dari nilai mutlak. Nah, sekarang kita definisikan nilai mutlak pada soal. Nah, itu diketahui nilai mutlak dari x kurang 2. Nah, kita definisikan berarti dia bisa bernilai positif. Berarti x kurang 2 ketika x kurang 2 lebih dari atau sama dengan 0. Ya, kita pindahin negatif 2-nya, maka x lebih dari atau sama dengan 2. Ya. Nah, bisa juga bernilai min x kurang 2. Nah, ini ketika x-nya kurang dari 2. Kita akan cari penyelesaian dari masing-masing batas ini. Nah, ini batas pertama, kemudian ini batas yang kedua. Oke, kita gunakan batas yang pertama dulu, berarti ketika x lebih dari atau sama dengan 2. Karena x yang lebih dari atau sama dengan 2, maka nilai mutlak dari x kurang 2 kita ganti menjadi yang positif, gitu kan? Oke, berarti kita tulis langsung menjadi x kurang 2 akan sama dengan 2x kurang 1. Oke, kita kumpulin nilai x-nya, berarti kita peroleh negatif x sama dengan 1. Atau x sama dengan negatif 1. Nah, sekarang kita lihat, x sama dengan negatif 1 masuk nggak dia ke batas ini? Oke, jelas enggak ya, karena kan negatif 1 ini kan kurang dari 2, bukan lebih dari 2. Maka kesimpulannya adalah ini tidak memenuhi nilai x-nya. Nah, sekarang kita gunakan batas yang lagi satu, yaitu ketika x kurang dari 2. Oke, nah ketika x kurang dari 2, nilai mutlak ini, si x kurang 2 ini akan kita rubah menjadi yang negatif. Berarti kalau kita tulis, itu jadinya negatif x kurang 2 akan sama dengan 2x kurang 1. Sudah, negatifnya kita kali ke dalam, berarti negatif x plus 2 sama dengan 2x kurang 1. Kemudian kita kumpulin x-nya, negatif 3x sama dengan negatif 3. Maka kita peroleh x itu sama dengan 1. Oke, dan sekarang kita tinggal lihat, apakah x sama dengan 1 masuk pada batas? Iya, benar. 1 itu kan kurang dari 2. Maka penyelesaian dari persamaan nilai mutlak ini itu adalah x sama dengan 1. Ya. Nah, jadi kira-kira seperti itulah cara untuk menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak untuk bentuk yang ketiga. Nah, supaya lebih paham, kakak ada 2 soal lagi yang bisa kita kerjakan. Jadi langsung aja kita ke soal yang pertama.
Tentukan penyelesaian dari nilai mutlak dari X kurang 7 kurang nilai mutlak dari X kurang 2 sama dengan 3. Oke, sekarang kita definisikan untuk masing-masing nilai mutlak. Artinya yang ini kita definisikan dan yang ini juga kita definisikan, ya. Nah, yang pertama itu adalah nilai mutlak dari X kurang 7. Oke, akan sama dengan yang bernilai positif, berarti X kurang 7, ketika X kurang 7 itu lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga kita peroleh X lebih dari atau sama dengan 7. Ya. Nah, bisa juga bernilai negatif, X kurang 7. Nah, ini ketika X-nya tadi kan lebih dari atau sama dengan 7, berarti sekarang kurang dari 7. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah nilai mutlak dari X kurang 2. Oke, kita definisikan, berarti ini X kurang 2, kemudian ini negatif X kurang 2. Nah, bernilai X kurang 2 ketika X kurang 2 lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga kita peroleh X lebih dari atau sama dengan 2. Ya, selanjutnya untuk yang ini berarti ketika X kurang dari 2. Nah, pertama-tama kita buat dulu garis bilangan. Oke, ini dia. Kemudian terdapat dua angka yang menjadi batas, yaitu 2 dan 7. Kita letakkan sini 2, kemudian di sini 7. Nah, berarti sekarang dari dua batas ini kita memperoleh 3 daerah. Ini daerah pertama, kemudian daerah kedua, dan ini daerah ketiga. Oke, untuk daerah pertama itu adalah X kurang dari 2. Kemudian daerah kedua itu X lebih dari atau sama dengan 2 dan kurang dari 7. Kemudian daerah ketiga itu adalah X lebih dari atau sama dengan 7. Oke, kita ke daerah yang pertama dulu, yaitu ketika X kurang dari 2. Nah, kita definisikan sekarang. Pada persamaan ini kita ganti nilai mutlak dari X kurang 7 ketika X kurang dari 2, kita gunakan yang positif atau yang negatif. Oke, kita lihat yang positif dipakai kalau X-nya lebih dari 7. Berarti kalau kurang dari 7, kita pakai yang negatif. Oke, berarti untuk nilai mutlak yang ini, ketika X kurang dari 2, kita gunakan yang negatif. Berarti negatif dari X kurang 7. Oke, kemudian kurangi. Nah, sekarang kita lihat untuk nilai mutlak yang kedua. Ketika X kurang dari 2, maka kita gunakan yang positif atau yang negatif. Oke, kita lihat yang positif dipakai ketika X-nya lebih dari atau sama dengan 2. Sekarang ini kurang dari 2, berarti kita pakai yang negatif. Maka itu kita rubah menjadi, oke, kurang lagi ya, negatif dari X kurang 2. Oke, biar nggak bingung, ini kakak dobelin ini, ntar baru kita kaliin jadi plus dia. Oke, ini sama dengan 3. Nah, kemudian ini kita rapiin, negatifnya kali ke dalam berarti negatif X plus 7, negatif kali negatif plus ya, berarti plus X kurang 2 kan sama dengan 3. Oke, ini X-nya hilang, maka sisanya adalah 7 kurang 2 itu 5 kan sama dengan 3. Oke, jadi kesimpulannya pada daerah pertama itu kita tidak memperoleh nilai X. Oke, sehingga kita bisa lanjutkan untuk daerah yang kedua. Ya, oke, ini kan TM ya, tidak memenuhi, masa iya 5 sama dengan 3. Jadi udah di skip aja. Sekarang lanjut ke daerah yang kedua, yaitu ketika X lebih dari atau sama dengan 2 dan kurang dari 7. Oke, kita definisikan lagi persamaan ini. Untuk nilai mutlak yang pertama, X kurang 7, kita gunakan yang positif atau negatif. Nah, kita lihat, ini X-nya kurang dari 7, berarti kita gunakan yang negatif masih ya. Berarti negatif dari X kurang 7, kemudian kurangi dengan, nah, sekarang nilai mutlak dari X kurang 2. Kita lihat, ini X-nya udah lebih dari atau sama dengan 2. Nah, berarti yang kita gunakan untuk nilai mutlak X kurang 2 itu yang positif, karena dia udah lebih dari 2 X-nya. Nah, berarti langsung kita ganti menjadi X kurang 2 sama dengan 3. Oke, kali ke dalam, ini negatif X plus 7, kemudian kurang X tambah 2 akan sama dengan 3. Negatif 2X tambah 9 sama dengan 3, maka X sama dengan negatif 6 per negatif 2. Kita peroleh hasilnya adalah 3. Nah, pada daerah kedua, kita memperoleh nilai X sama dengan 3. Sekarang kita cek dulu, 3 ini masuk nggak ke interval ini? Ya, jelas masuk ya, karena kan 3 itu lebih dari 2 dan kurang dari 7, sehingga
X sama dengan 3 itu memenuhi. Ya, oke. Kemudian kita lanjut untuk daerah yang ketiga. Oke, daerah yang ketiga itu ketika X-nya lebih dari atau sama dengan 7. Oke, sekarang kita definisikan lagi untuk persamaan ini. Nilai mutlak dari X kurang 7 kita gunakan yang positif. Karena ini kan X-nya udah lebih dari sama dengan 7. Ya kan? Ini kan lebih dari sama dengan 7, berarti kita gunakan yang positif. Maka kita ganti menjadi X kurang 7, kemudian kurangi dengan nilai mutlak dari X kurang 2. Oke, kita gunakan yang positif juga, karena yang positif dipakai ketika X-nya lebih dari 2. Ya kan? Ini kan X-nya lebih dari 7. Berarti otomatis dia akan lebih dari 2. Oke, berarti kita ganti menjadi X kurang 2 kan sama dengan 3. X kurang X itu habis. Ya. Negatif 7 kurang negatif 2 berarti itu negatif 5 sama dengan 3. Oke, ini TM ya, nggak memenuhi. Negatif 5 itu nggak sama dengan 3. Oke, sehingga kesimpulannya pada daerah ketiga itu kita tidak memperoleh nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Sehingga nilai X yang memenuhi itu hanyalah X sama dengan 3. Jadi dapat kita tulis bahwa himpunan penyelesaiannya itu adalah 3. Oke. Bisa dipahami? Nah, kalau emang ada pertanyaan, kalian boleh tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, soal kedua. Oke, ini dia. Tentukan penyelesaian dari nilai mutlak dari 8 kurang 2X tambah X kurang 5 sama dengan 0. Oke, kita definisikan nilai mutlak dari 8 kurang 2X. Oke, sehingga kita dapat tulis menjadi, yang pertama positif berarti 8 kurang 2X ketika 8 kurang 2X itu lebih dari atau sama dengan 0. Ya. Nah, ini kalau kalian lakukan perhitungan secara aljabar nanti akan diperoleh bahwa nilai X itu akan kurang dari atau sama dengan 4. Ya, jadi kakak langsung aja. Nah, kemudian bisa juga bernilai negatif 8 kurang 2X. Nah, ini ketika X-nya tadi kurang dari atau sama dengan 4. Berarti sekarang lebih dari 4. Sudah? Oke, sekarang dari sini terdapat hanya satu batas, yaitu 4 aja. Jadi kalau kita tulis pada garis bilangan di sini 4 gitu kan. Oke, yang ini daerah pertama, ini daerah yang kedua. Daerah pertama itu ketika X-nya kurang dari atau sama dengan 4, kemudian daerah yang kedua itu ketika X-nya lebih dari 4. Oke, kita definisikan untuk daerah yang pertama dulu, yaitu ketika X kurang dari atau sama dengan 4. Nah, maka nilai mutlak dari 8 kurang 2X kita ganti menjadi yang positif gitu kan. Oke, berarti kita tulis 8 kurang 2X tambah X kurang 5 akan sama dengan 0. Oke, kita kumpulin X-nya, berarti negatif X tambah 3 sama dengan 0, maka kita peroleh X sama dengan 3. Oke, kita cek sekarang, X sama dengan 3 masuk nggak dia ke batas pada daerah pertama? Oke, jelas masuk, karena nilai X-nya itu kurang dari atau sama dengan 4. Ya kan, 3 kan kurang dari 4. Oke, sehingga X sama dengan 3 itu memenuhi. Ya, sekarang kita lanjut untuk daerah yang kedua, yaitu ketika X-nya lebih dari 4. Maka untuk nilai mutlaknya kita ganti menjadi yang negatif. Jadinya negatif dari 8 kurang 2X tambah X kurang 5 sama dengan 0. Oke, negatifnya kali ke dalam berarti negatif 8 plus 2X plus X kurang 5 sama dengan 0. Kita kumpulin X-nya. Itu kita peroleh 3X kurang 13 sama dengan 0. Maka X sama dengan 13 per 3. Oke, 13 bagi 3 itu hasilnya 4, sekian. Ya kan? Nah, 4, sekian memenuhi nggak pada daerah yang kedua? Jelas memenuhi, karena ini X-nya lebih dari 4. Nah, ini kan 4, sekian kan udah lebih dia. Maka kesimpulannya adalah untuk X sama dengan 13 per 3 itu memenuhi. Sehingga dapat kita tulis bahwa himpunan penyelesaiannya itu adalah 3 dan 13 per 3. Oke, ini dia. Nah, jadi itu dia pembelajaran kita tentang persamaan nilai mutlak. Nah, di video selanjutnya kita akan belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.